Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam materi ICT. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan komunikasi data. Nah, kita akan tentang pemahaman komunikasi data. Komunikasi data ini melibatkan komputer dan juga komunikasi. Komputer lebih cenderung kepada penyampaian informasi, penukaran informasi, mengantarkan informasi dengan menggunakan media. Nah, kalau komunikasi sendiri ini lebih cenderung kepada teknis, sehingga dalam komunikasi data ini sebenarnya adalah penggabungan antara dunia komunikasi dan komputer. Oleh sebab itu, komunikasi data ini mengandung makna bahwa adanya komunikasi umum antara manusia, baik dengan menggunakan alat bantu ataupun tidak. Nah, kalau misalkan komunikasi data, ini sudah menggunakan bantuan perangkat komputer atau perangkat digital lainnya seperti HP atau handphone, printer, PDA, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam pengertiannya, komunikasi di mana informasi yang dikirimkan ini berupa data. Jadi apapun bentuk informasi adalah intinya data. Baik itu gambar, video, ataupun kata-kata atau kalimat, intinya semuanya adalah data. Data adalah semua informasi yang berbentuk digital. Nah, kita tahu bahwa semua data memang bentuknya digital, tapi bentuk digital ini direpresentasikan wujudnya adalah 0 dan 1. 0 dan 1 adalah bentuk bilangan biner, basis 2, 0 dan 1. Sehingga informasi yang disampaikan oleh seseorang melalui komputer ini akan dirubah menjadi kode biner, yaitu 0 dan 1. Dan selanjutnya ini akan dipahami oleh mesin dan dilakukan oleh mesin, diproses oleh mesin, dan disampaikan kepada penerima. Dan sebelum sampai ke penerima, pesan yang tadi yang berupa bilangan biner tadi 0 dan 1, maka dirubah kembali ke dalam teks yang asli, sehingga bisa dipahami oleh penerima. Nah, kemudian transmisi suara analog dapat juga dijadikan transmisi data jika informasi suara tersebut diubah atau dikodekan menjadi bentuk digital. Kita akan melihat perbedaan digital dengan analog. Kalau misalkan bentuk digital, dia bentuk komunikasinya, bentuk komunikasinya adalah bentuknya pulsa. Sedangkan analog itu bentuknya gelombang. Mungkin Anda bisa melihat di gambar di bawah ini. Nah, untuk yang gambar yang kotak, baseband data ini merupakan contoh bentuk digital, namanya pulsa. Tapi kalau misalkan analog, itu bentuknya gelombang, ya seperti yang digambar di bawah. Namun, terdapat beberapa kekurangan dan juga kelebihan. Di antaranya kalau misalkan digital itu keuntungannya lebih cepat, ya. Nah, kekurangannya kalau digital itu pasti mahal, harganya pasti mahal. Sedangkan analog, kekurangannya ini sering mengalami kerawanan error ataupun kesalahan. Ketika sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer lain, maka mereka saling mempertukarkan bit-bit informasi yang dikirimkan melalui suatu medium transmisi. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa informasi yang disampaikan melalui komputer itu dirubah menjadi kode biner 0 dan 1. 0 dan 1 inilah yang disebut dengan bit-bit informasi. Hal ini bisa dilakukan dengan relatif mudah bila mereka berada di dalam ruangan atau gedung yang sama. Jika jarak antara mereka semakin jauh,
maka diperlukan sebuah jaringan telekomunikasi yang menyediakan kanal komunikasi end-to-end. Komunikasi data antar komputer dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ya, nah, mungkin bisa nanti kita bahas. Gambar ini yang Anda lihat adalah bentuk komunikasi data komputer. Dan ini sudah tersebar di dalam berbagai tempat. Jadi yang Anda lihat ini contohnya merupakan jaringan komputer yang tersebar dalam wilayah tertentu. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa melakukan komunikasi antar satu dengan yang lainnya? Bagaimana mereka bisa menukarkan informasi? Bagaimana mereka bisa mengambil informasi? Bagaimana mereka bisa mengakses informasi? Nah, ini pertanyaan yang harus. Komunikasi data itu sebenarnya membutuhkan suatu bahasa. Saya ambil contoh analogikanya seperti ini. Anda mungkin melihat gambar di bawah ini, gambar di slide ini, dengan bahasa yang bermacam-macam. Menurut Anda, apakah terdapat makna yang bisa dipahami? Misalkan ada seorang artis menggunakan bahasa India seperti ini. Ada seseorang yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan yang sebelumnya, yang ada di sebelah kiri. Kita melihat di sini bahasanya berbeda, sehingga sulit untuk bisa dipahami. Oleh sebab itu, maka komunikasinya tidak terjadi meaningful. Lalu, bagaimana supaya percakapannya itu menjadi meaningful? Maka digunakanlah bahasa yang sama. Misalnya menggunakan bahasa Inggris. Misalkan artis Shah Rukh Khan ini bilang, "Nice to meet you." Terus ada lagi orang yang di bawahnya, "How are you?" Kemudian orang yang di bawahnya lagi bilang, "Thank you very much." Nah, pasti semuanya orang paham dengan bahasa itu, maksud bahasa itu. Nah, sehingga aturan dalam komunikasi ini menggunakan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris inilah yang disebut dengan protokol. Sehingga komunikasi data itu membutuhkan protokol. Protokolnya adalah kesepakatan antara pemakai satu dengan pemakai yang lainnya, atau komputer satu dengan komputer lainnya. Iya, kita kembali lagi ke dunia komputer. Kalau tadi ke dunia manusia, sama-sama paham, pasti menggunakan bahasa yang sama. Seperti saya dengan Anda, kalau saya menggunakan bahasa Jawa, Anda menggunakan bahasa Sunda, mungkin tidak akan nyambung, tidak akan paham, tidak akan terjadi meaningful. Tapi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia, Anda menggunakan bahasa Indonesia pun, itu pasti terjadi meaningful. Artinya, kedua belah pihak memiliki bahasa yang sama. Nah, untuk dalam komputer, ini harus menggunakan protokol yang harus disetujui, ya, supaya komputer dapat bisa komunikasi satu dengan yang lainnya. Artinya, protokol ini ada kesepakatan apa yang harus dipakai, bahasa apa yang harus dipakai, dan bisa dimengerti satu sama lain. Iya. Berikutnya, protokol komunikasi komputer. Apa sebenarnya protokol itu tadi? Ini memuat aturan dan aturan perjanjian yang mengatur pertukaran informasi antar komputer. Jadi adanya kesepakatan. Kalau udah ada kesepakatan, berarti ada kode-kode yang harus diterapkan, kode-kode yang dipakai ketika menukarkan informasi. Nah, sehingga protokol ini kita bisa definisikan pertama yaitu bentuk sintak yang terdiri dari susunan, format, dan pola bit serta bytes. Dan susunan berikutnya berupa semantik, yaitu kendali sistem dan konteks informasi. Ya, ini merupakan pola format yang harus dikirimkan dari satu komputer ke komputer yang lain. Karena tadi dalam komunikasi data membutuhkan protokol supaya bisa dipahami,
maka protokol yang digunakan adalah Internet Protokol. Protokol paling populer di jagat raya ini adalah Internet Protokol. Kelebihannya adalah mempunyai alamat sedunia atau global. Jadi tidak ada alamat yang sama atau unik. Mengandung banyak dukungan, banyak aplikasi, yaitu protokol lapis 7 berupa FTP, HTTP, dan SMP, dan lain-lain. Ada dua jenis IP, IP standar atau IP versi 4. Ini sudah dibuat tahun 70. Sedangkan IPv6 ini dimulai dari tahun 1994. Ya, jadi kalau misalkan IPv4 ini isinya 32 bit, ini sudah 4G alamat ya. Sedangkan IPv6 ini 128 bit ya. Baik, kita lanjut. Selain dengan Internet Protokol, maka ada model sebagai standar protokolnya, yaitu Open System Interconnection atau OSI. Ini yang dikenal standar internasional. Mungkin kita tidak akan bahas lebih dalam ya. Oke, nah kita lihat saja. OSI ini sebenarnya dikembangkan oleh suatu lembaga di tahun 84. Ini menggunakan ISO standar 74981. Nah, pada model OSI ini, fungsi-fungsi protokol dibagi ke dalam 7 layer. Masing-masing layer mempunyai fungsi dan juga karakteristik tertentu. Baik, ini adalah 7 layer OSI yang saya maksud, yaitu lapis fisik, berupa hubungan fisik antar komputer satu dengan komputer lain. Lapis kedua yaitu link data melalui modem. Lapis ketiga yaitu lapisan jaringan. Lapis keempat yaitu lapisan transport atau pertukaran. Lapisan kelima yaitu lapisan session, perkenalan. Lapisan keenam yaitu presentasi, dan sampai lapisan yang terakhir. Lapisan yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Ini berupa email atau file transfer. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita ketemu kembali dalam materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.